Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mengulas drama yang berjudul Suara Nurani di Tengah Ambisi. Drama ini menggambarkan lika-liku moral dalam proses pemilihan ketua organisasi mahasiswa, khususnya bagi seorang calon yang hendak memilih dan mereka harus memilih antara ambisi dan nilai etika politik. Benar, drama ini sangat relevan dengan materi pembelajaran kita tentang era politik. Nah, dalam perspektif Pancasila, melalui alur cerita, penonton diajak melihat bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan politik yang bersih dan bermanfaat. Guys, ini aku dapat daftar para pemilih nih. Gimana kalau mereka ini kita kasih snack atau enggak kopi biar si Arman ini banyak yang milih. Itu tuh namanya Suwabim, kita gak boleh ngotorin politik kampus kayak begitu. Tapi kandidat lain udah mulai mainnya dia. Kalau kita tetap jujur, apa kita gak ketinggalan? Idealisme keren man, tapi orang politik jarang yang milih orang idealis. Justru banyak yang curang, kamu harus beda, tunjukin kalau Pancasila itu gak cuma di kelas doang. Di adegan pertama ini, Bima mengusulkan strategi suap berupa voucher kopi untuk menarik dukungan para pemilih. Perilaku ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang khususnya sila kedua, yaitu penghargaan terhadap martabat manusia, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Sebaiknya Laras menunjukkan sikap etis dengan menolak cara curang. Konflik ini menjadi dasar dari seluruh cerita, yaitu perbedaan antara politik yang tidak bermoral dan politik yang berlandaskan nilai Pancasila. Wajahmu kusut banget man, lagi mikirin pemilihan ya. Raf, apa jujur itu cukup untuk menang? Menurutku ya man ya, menang angka itu mudah, tapi kalau menang sebagai manusia itu beda. Kalau kamu curang, kamu memang menang jabatan, tapi kamu kehilangan diri kamu sendiri. Adegannya belatar taman ini menggambarkan pergulatan batin Arman. Ia mulai meragukan apakah kejujuran cukup untuk meraih kemenangan. Nah, disinilah Raffi memberikan perspektif moral yang kuat. Ia mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya perolehan suara, tetapi juga kemenangan atas diri sendiri, sejajar dengan sila kedua yang menekankan martabat dan nilai kemanusiaan. Pak Surya, saya ingin cerita kendala saya akhir-akhir ini terkait pemilihan. Jadi saya takut kalau saya tetap jujur. Arman, politik itu ujian moral. Kalau kamu curang, kamu melanggar nilai Pancasila, sila 2, tidak menghargai pendapat orang lain, sila 3, kita janjinya perpecahan, sila 4, mengabaikan musyawarah, sila 5, merampas keadilan. Kemenangan jati adalah menang dengan terhormat. Jabatan bisa hilang, namun integritas tidak.
Di luar kelas, Pak Surya memberikan nasihat mendalam tentang etika politik. Ia mengaitkan perilaku curang dengan pelanggaran terhadap beberapa sila Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Adegan ini menunjukkan peran pendidikan dalam membentuk karakter politik mahasiswa. Pak Surya menjadi tokoh moral yang memperkuat pemahaman Arman tentang arti integritas dan politik. Nah, pintu masuk lungguh-lungguh ngono tayo. Terakhir, apa arti etika politik menurut Pancasila? Etika politik adalah keadilan, kejujuran, dan menghargai manusia. Pemimpin bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk melayani. Saya memilih berkampanye bersih meskipun berat, karena itulah arti Pancasila. Pada sesi debat, Arman menegaskan bahwa politik harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan semangat melayani. Pernyataan yang menggambarkan nilai demokrasi Pancasila yang sehat. Di sini, bahkan Dion yang awalnya skeptis mulai menghargai keteguhan Arman. Ini menunjukkan bagaimana sikap etis dapat memengaruhi lingkungan politik secara positif. Yuk. Baik, sekarang saya akan mengumumkan pemenang ketua Ormawa pada tahun ini, yaitu jatuh kepada Arman. Lihat, kejujuran itu tidak bikin kamu kalah, tapi justru itu yang bikin orang percaya pada kamu. Maaf ya Man, saya salah. Ternyata idealis itu bisa tetap menang jika diperjuangkan. Maaf ya Man, aku pernah menyuruhmu berbuat curang. Gak apa-apa, kita semua belajar. Yuk, kita benerin politik kampus saat ini. Berbeda dari versi sebelumnya, pada drama yang telah direvisi ini, justru Arman dinyatakan memenangkan pemilihan. Kemenangannya bukan karena suap, melainkan karena konsistensinya menjalankan kampanye bersih. Hal ini menegaskan bahwa menjelaskan politik dengan nilai Pancasila tidak membuat seseorang kalah. Justru bisa membawa kemenangan yang terhormat. Kemenangan Arman menjadi bukti bahwa integritas dapat mengalahkan praktik curang. Ya. Mas, Mbak. Saya mau memberikan pesan untuk kalian. Politik tanpa etika hanya membawa kehancuran. Tapi politik dengan nilai Pancasila membawa persatuan dan keadilan. Ingat, jabatan itu sementara. Integritas adalah yang akan dikenang selamanya. Adegan terakhir ini mempertegas pesan moral adegan. Pak Surya menekankan bahwa jabatan hanya bersifat sementara, tetapi integritas adalah warisan yang akan dikenang selamanya. Nah, kawan-kawan, pesan ini sejalan dengan tujuan etika politik. Pancasila menciptakan pemimpin yang adil, beradab, dan mengutamakan persatuan. Drama ini berhasil menghubungkan politik kampus dengan nilai-nilai moral kebangsaan. Secara keseluruhan, drama ini tidak hanya menampilkan konflik politik mahasiswa, tetapi juga memberikan pelajaran kuat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi. Drama ini menunjukkan bahwa politik yang beretika bukan hanya idealisme, tapi dapat membawa kemenangan nyata. Kemenangan Aman sekaligus menjadi simbol bahwa moralitas dan Pancasila dapat berjalan seiring dengan keberhasilan. Dan sekian, terima kasih.